Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji tertentu bagi Allah yang memilih ia satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dipercaya dan atas keluarganya dan sahabat beliau. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang alim, al-alim Rabbani dan alim Samadi Abil Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakang beliau dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekh Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekhina Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama lembaran ini dengan Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita memohonkan kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan ia akan semuanya ke dalam surganya yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun kita sebelum membaca manaqib orang-orang soleh atau para aulia Allah, sebaiknya disebutkan pula sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Maka hendaklah kita yakin terdahulu, berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad daripada mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari buruk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkah dan amdad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmah atau melayani beliau, melayani orang-orang saleh 100 tahun lamanya. Bermula baik sangka kepada Allah dan Rasulnya itu dan hambanya dan yang saleh-saleh itu adalah wajib menurut ijma', sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi'ibadillah, wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'ud dhanni billah wa su'ud dhanni bi'ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada ada atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tidak ada paling di bawahnya itu paling jahat, yaitu sesuatu yang paling jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak. Sebagaimana buruk sangka itu kerugiannya juga banyak, maka cukuplah bagi kita semua berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau mati husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para wali-wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badari wa subba fi qabrihi ar-rahmata wan ni'ami bijahi Rabbana hassil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana 'alan nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan akan tanaman dan tumbuhan subur juga dengan izinnya Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman yang
baik kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasab keturunan guru kita tersebut, yaitu daripada pihak ayah beliau, adalah ayah beliau bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan ibu beliau pun nasabnya terus bersambung kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi guru kita tersebut yang kita hauli pada hari ini, yaitu beliau itu dari pihak abah beliau sampai ke Datuk Kalampayan, daripada pihak mama beliau sampai ke Datuk Kalampayan, itu adalah orang-orang nang soleh dan nang solehah. Dan adalah guru kita itu ketika dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibu beliau sedang mengidam, ingin memakan akan suatu makanan atau tumbuh-tumbuhan, maka dikabulkan Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi, ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negeri dalam keadaan penjajah, yaitu kacau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau keluar dari kampung asal beliau Karaton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni keluarga sepupu daripada nenek beliau yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman bin Tuan Guru Haji Abdurrahman, atau digelar dengan Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin, yang tinggal di sana, yaitu adalah kai daripada Tuan Guru Haji Husin Qadri atau Tuan Guru Haji Badruddin, Tuan Guru Haji Muhammad Rasyad. Dan ketika guru kita tersebut dilahirkan ke dunia daripada perut ibu beliau, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba, tanggal 27 Muharram 1362 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau hanya terpajam dan tidak ia menangis seperti bayi yang biasanya, serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh beliau yang waktu bayi tersebut beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisan beliau pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah guru kita itu mau menyusu kepada ibu beliau, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa guru kita mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi atau di sekitar ibu beliau yang bukan muhrim beliau. Dan adalah nama beliau ketika masa kecil, yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tua beliau dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri, karena mengikut nama seorang ulama besar di zaman itu, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini, anak daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi. Ya Rabbi warham li syekhina bil badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali Allah Ta'ala tidak ada ketakutan atas mereka itu,
terdapat sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang sudah lewat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah kebiasaan guru kita itu, sewaktu masa kecilnya termasuk, dan adalah halnya keadaan guru kita tersebut sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang dipelihara oleh Allah dari hal yang tidak terpuji, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa nenek beliau yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, dan tidak ada lain adalah kecuali cucu beliau sendiri, yaitu guru kita tersebut. Dan juga adalah guru kita itu tidak pernah ihtilam seumur hidup, ya hingga baliknya hanya disebabkan masa balik beliau diukur dengan sampainya umur 15 tahun. Dan demikian pula ketika guru kita dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk yaitu melihat film di bioskop pada waktu itu, akan tetapi ternyata listriknya pada waktu itu padam hingga tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop tersebut rubuh. Dan adalah kebiasaan beliau dan adalah hal beliau masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa lainnya. Setengah daripadanya itu yang telah datang kepadanya seorang kepala gerumbulan atau kepala perampok yang menganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan kepala perampok tersebut dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan guru kita, maka ia perampok tadi meminta kepada guru kita agar diluruskan akan etikatnya yang sesat serta dibimbingkan oleh beliau untuk bertaubat kepada Allah. Itu artinya orang jahat pada waktu itu bertemu dengan beliau langsung diberi Allah hidayah untuk bertaubat. Jadi ini kisah ini mirip dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu beliau lagi muda, lagi halus, hendak belajar ke Baghdad, dihadang oleh kepala perampok. Ternyata kepala perampok sudah berhadapan lawan sidin. Jangankan hendak merampok, malah diberi Allah hidayah sehingga bertaubat di hadapan sidin dan dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan menjadi orang-orang baik seberataan perampok tadi. Nah, kisah guru kita pun adalah mirip dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi beberapa kisah ini ada kemiripan dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Di antaranya tadi kita dengar manakib beliau, yaitu sewaktu mama beliau itu betianan. Nah, lalu datang mama beliau melihat cahaya. Nah, ada masuk ke dalam parut beliau. Itulah kurang lebih ada kisahnya dahulu, orang soleh kayak itu juga. Nah, di antaranya juga pulang ada kisah tadi nang di apa ngarannya apa waktu mama sidin nianakan sidin, waktu mengidamnya itu hendak makanan diberi Allah langsung dalam mimpi, sehingga imbah sudah bangun tuh kada kepingin lagi kan sudah dimakan dalam mimpi, sudah terasa pulang nyamannya itu makanan tadi, lalu sudah bangun kada terasa lagi. Ini mirip dengan tiannya atau waktu Rasulullah ditianakan oleh Mama Sidin. Kan mama Rasulullah waktu menianakan Rasulullah itu kada direpotakan, terasa sakit kada, terasa berat kada, bahkan nang arti mengidam tuh kada ngalih juga karena diberi di dalam mimpi tadi. Karena itu. Nah, jadi orang-orang yang dipilih Allah itu diikutakan Allah dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan adalah masa kecil beliau, dan adalah pula
pada ketika usia beliau mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik-baik. Nah, kalau mimpi yang baik itu dari Allah Ta'ala, bujur jar Nabi, ru'yatus salihah minallah wal hulum minasyaitan. Mimpi nang bagus-bagus itu dari Allah, adapun mimpi nang kada bagus itu dari syaitan. Itu kada kodiasi. Kalau mimpi nang bagus, kita dapat mimpi nang bagus, disyukuri karena itu adalah isyarat atau bisyarah dari Allah. Kita mendapatkan kebaikan. Jadi sidin waktu lagi halus dah rancang ke mimpi nang bagus-bagus. Di antaranya pada satu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Di dinding kapal itu bertulisan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan pada ketika itu masuk ke dalam kapal itu, maka ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpi guru kita itu berulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan adalah mimpi beliau itu pada ketika itu ia dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kapal tersebut banyak wali-wali Allah yang memang sudah dikenal kawaliannya. Nah, jadi di mimpi itu rancak dikumpulkan lawan orang-orang yang soleh. Dan adalah guru kita itu pernah bermimpi, mimpi lawan orang soleh itu ada harapan jadi orang baik. Kalau kita rancak ke mimpi lawan orang-orang soleh itu ada harapan kita jadi orang baik. Jadi kalau orang telah nang jahat kelakuannya, tapi inya rancak keganangan orang-orang soleh, sering teringat orang-orang soleh, atau sering mendapat mimpi-mimpi dari Allah berupa bermimpi orang-orang soleh, sering dimimpikan Allah dengan orang-orang soleh, itu tanda orang itu akan mendapat hidayah dari Allah. Itu bisyarah ngarannya, bahasa Arabnya bisyarah. Nah, kalau kita misalnya orang terjahat atau orang kafir misalnya, orang-orang bukan muslim tapi dimimpikan Allah bermimpi orang-orang soleh, orang-orang baik atau ke tempat-tempat yang baik, itu menjadi bisyarah, menjadi isyarat dari Allah kepada orang itu bahwa orang itu akan diberi Allah hidayah untuk beriman. Nah, kayak itu juga orang-orang Islam nang jahat, orang-orang Islam nang kada baik, orang-orang Islam nang kada bagus misalnya kelakuannya nah, karena maksiatnya banyak, karena kejahatannya banyak, apabila sudah disenangkan Allah disenangkan Allah hatinya kepada sesuatu yang baik atau makhluk yang baik, atau sering diberikan Allah mimpi-mimpi yang baik-baik berupa bertemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang, apalagi Rasulullah dimimpikan Allah dengan orang-orang soleh, dimimpikan Allah ke tempat-tempat yang baik, apalagi Rasulullah, itu jadi isyarat, itu adalah isyarat Allah bahwa orang itu akan diberikan hidayah enak untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi bagus disyukuri kalau bermimpi yang baik itu. Bersyukur kita, alhamdulillah. Kalau bisa siapa nang wali, siapa nang kita mimpi tadi, beri pulang hadiah Fatihah apa kirimi. Tanda syukur kepada Allah, tanda berterima kasih kepada Allah. Karena itu rahasianya adalah bisyarah dari Allah, petunjuk dari Allah, jalan Allah untuk memberikan petunjuk kepada orang itu. Di antaranya di arwah mulu, di roh mulu dikatakan dengan yang baik-baik itu. Dan kita terancam mimpi orang-orang baik. Jadi kalau orang nang kada Islam biasa mimpi itu akan mendapat hidayah dari Islam. Kalau orang Islam nang kelakuannya jahat, ahli maksiat, akan dirubah Allah. Bila sudah diberi bisyarah itu akan mendapatkan perubahan dari Allah menjadi orang nang lebih baik. Orang nang sudah lebih baik, nang baik bang sudah masih diberi Allah bisyarah, akan diberikan Allah tingkatan derajat nang lebih tinggi daripada nang sudah baik itu. Jadi bagus mimpi-mimpi yang bagus, cuma kalau nang bagusnya itu kada usah dikisahkan. Karena biasa kalau mimpi nang bagus-bagus itu dikisahkan, biasa ada lagi. Karena di dalam kita berkisah itu kadang-kadang ada di situ tersilap perasaan rasa hebat. Apalagi ada nang memuji. Perasaan hebat, perasaan asa mulia, apalagi ada nang memuji. Aku jar malam tadi mimpi wali si ano, jar mendengar mau untungnya ikam. Nah, lalu asa hebat, rusak jadinya. Karena rusaknya itu perasaan ujub ada. Tadi masuk, lalu kada diberi Tuhan lagi. Jadi nang bagus tuh kada usah dikisahkan. Kada usah dikisahkan, disimpan aja.
Dan adalah guru kita tersebut pernah sewaktu beliau lagi muda bermimpi dengan dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Hasan dan Sayyidina Al-Imam Al-Husain radhiyallahu anhuma, yang membawa baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya itu akan pakaian itu kepada guru kita, serta memberi nama oleh keduanya itu akan guru kita dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Jadi sini mau nikah anak sudah banyak diberikan Allah mimpi dengan orang-orang baik. Di antaranya cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Dan adalah guru kita itu seorang yang sering bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kemudian dan adalah sering pula, dan adalah guru kita itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah daripada Allah berupa kasab hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau tersembunyi dengan hati. Itu kasab ada dua macam, ada kasab hissi, ada kasab maknawi. Kasab hissi itu melihat sesuatu yang kadang dilihat oleh orang lain, misalnya barang yang sudah terjadi atau nang wayah ini terjadi tapi nang bukan di hadapan matanya, atau bisa juga nang di perasaan orang tahu. Itu kasab hissi. Ada kasab ma'awi nang jadi ibadat, yaitu tidak ada nang di kasab maknawi nang menjadi ibadat, yaitu terbukanya orang itu perasaannya kepada Allah, terbuka hatinya, selalu memandang, selalu ingat kepada Allah. Jadi memandang alam semesta nena, memandang alam ini nah, di hatinya hanya Allah aja. Nang dipandang, didengar, dirasanya macam-macam ini, namun sudah di dalam perasaannya itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah, nampak di dalam perbuatan dan sifat. Nang jelas itu adalah Allah. Itu ngarannya orang yang mendapatkan kasyaf maknawi. Itu jar guru dulu nang menjadi ibadat itu untung daripada kasyaf hissi tadi. Namun orang mendapat kasyaf hissi itu bagus juga sudah. Cuman lebih bagus lagi itu. Dan lagi adalah guru kita itu senang beruzlah. Arti beruzlah itu menjauh daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika itulah batu-batuan tumbuh-tumbuhan beri salam dengan menyebutkan bahwasanya beliau adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Kata beliau memperoleh tidak memperdulikan semua itu karena tidak terhijab dari Allah Ta'ala. Jadi orang-orang soleh memang karena mengikuti Rasulullah, setiap orang soleh termasuk guru kita ini karena mengikuti Rasulullah senang uzlah, artinya kada mau bercampur dengan manusia banyak yang biasa nih, kecuali dalam ibadat. Nya bagus kita bergaul dengan orang banyak itu selama dalam ibadat dan menjadi ibadat. Tapi kalau bergaul dengan orang kada jadi ibadat dan di luar daripada ibadat, itu lebih baik kita menyendiri. Ujar Rasulullah SAW, lebih baik kita menyendiri daripada berkumpul dengan atau daripada bergaul dengan orang banyak nang apabila kada jadi nilai ibadat. Tapi kalau nang menjadi nilai ibadat, lebih baik berkumpul daripada menyendiri. Karena ibadat orang berkumpul itu lebih banyak juga daripada menyendiri. Dan sebagaimana dikabarkan oleh Tuhan Syekh dan beliau itu senang berkumpul dengan orang-orang saleh, berkunjung kepada orang-orang saleh. Nah, ini memang tabiatnya orang-orang saleh kayak itu. Di samping beliau mempelajari ilmu agama, ilmu alat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, segala ilmu beliau pelajari kepada guru-guru beliau yang saleh di zaman itu. Bukan sekadar beliau belajar kepada orang-orang saleh, bukan sekadar beliau berhubungan dengan orang saleh itu kepada guru beliau, namun beliau juga sering atau senang mendatangi, menziarahi orang-orang saleh yang hidup atau yang sudah mati di daerah Kalimantan Selatan maupun di Pulau Jawa. Nah, ini yang perlu kita contoh juga diantaranya. Pertama, rajin dalam belajar ilmu, dan kedua rajin di dalam mengamalkan ilmu, dan ketiga rajin di dalam mendatangi orang-orang nang saleh nang hidup maupun nang sudah meninggal.
di antara akhlak dan kepribadian beliau. Di antara guru-guru beliau waktu masa belajar itu, di antaranya yaitu Al-Alimul Fadil Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Tuan Guru Haji Sulaiman, Tuan Guru Haji Al-Mufaddal Haji Mahalli Abdul Qadir, Haji Abdul Hamid Husain. Guru Haji Abdul Hamid Husain ini meninggal kada tuha 30 lebih ya. Tapi zaman itu Masya Allah, Allah memberi kemuliaan non sidin sama guru non sidin juga. Tuan Guru Haji Mahalli Abdul Qadir, ini Guru Mahalli anak Tuan Guru Tuha Guru Haji Abdul Qadir. Nah, Guru Mahalli ini sudah waktu lagi dahulu melajari sidin, tapi sudah tuha-tuhanya Guru Mahalli belajar juga lawan sidin pulang. Nah, tawadunya Pak Guruan. Al-Alimul Fadil, dan hebatnya guru telah diakui oleh guru. Kan seseorang itu, kehebatan seseorang itu jangan dinilai, jangan sekadar dinilai kepada nilaian orang biasa, tapi lihat siapa itu nang menilai. Kalau nang menilai itu orang nang hebat, orang nang mulia, berarti orang itu luar biasa hebat dan mulianya. Kalau nang menilai orang biasa, itulah biasalah. Al-Alimul Fadil Muhammad Zain dan Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Rafi'i. Al-Alimul Fadil Haji Husin Dahlan. Nah, Tuan Guru Haji Husin Dahlan ini guru sidin dan Mamarina sidin juga termasuk, dan ini juga sudah tuha-tuhanya sidin belajar juga lawan guru. Al-Alimul Fadil Tuan Guru Haji Syahran, Al-Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Fadil Haji Salman Jalil. Ini juga yang bertatai sidin tah. Ini sudah tuhannya belajar jual guru. Al-Fadil Haji Muhammad Saman Mulia, Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Fadil Haji Husin Qadri, Al-Fadil Haji Sya'rani Arif. Itu guru-guru beliau di masa itu. Dan beliau pulang berguru. Pembimbing pertama secara rohani adalah Syekh Ali Bajunaid Brau, Qadhi Haji Muhammad Amin bin Qadhi Haji Muhammad Ani bin Haji Jamaluddin, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi di antara kelebihan beliau, sangatlah senang beliau itu mendatangi orang-orang saleh, orang-orang alim untuk bertabarruk kepada mereka dan untuk mengambil ijazah dan sanad amaliyah dan ilmu kepada mereka-mereka itu, dan berziarah kepada mereka itu di daerah Martapura maupun dimanapun berada, dan di Pulau Jawa, dan sampai ke Makkatul Mukarramah, di antaranya yaitu kepada Al-Alimul Allamah Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Al-Bar Makkah, Al-Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Mashhad, Al-Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Pad'aq Al-Makki, Al-Alimul Allamah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Alimul Allamah Asy Zakari bin Abdullah Bila, dan Alimul Allamah Sayyid Yasin Al-Fadani, dan Alimul Allamah Sayyid Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dari mereka itulah beliau banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain daripada guru murabbinya sendiri. Dan lagi keistimewaan guru kita ini, beliau apabila belajar kepada guru itu, misalnya belajar apakah ada yang harus diamalkan, bulik ke rumah langsung diamalkan sidin. Nah itu jadi ilmu itu langsung berberkat, langsung sidin dapat berkat ilmu karena ilmu langsung diamalkan. Jika misalnya belajar bab masalah bersedekah, langsung bersedekah. Jika misalnya bab belajar itu bicarakan masalah tasbih, langsung sidin mengamalkan tasbihnya. Itu caranya. Jika misalnya belajar masalah baik lawan jiran, langsung mendatangi jiran untuk berbuat baik, mengamalkan ilmu yang dipelajari tadi. Nah, jadi itu di antara karamat beliau banyak. Nang kita jelas karamat beliau itu, karamat nang ianya bagi beliau itu, apapun ilmu dan nasihat beliau itu masih teringat dan diamalkan orang. Dan ibadat amalan nang diijazahkan beliau, nang dicontohkan dan diamalkan dan diijazahkan beliau, itu semakin semakin banyak orang mengamalkan. Itu karamat nang paling hebat, itu nang paling bagus tuh karamat sesudah orang meninggal itu, yaitu karamat nang mengalir pahalanya sampai ke kubur. Kalau karamat nang lain itu kan orangnya meninggal, misalnya karamat kau berjalan di Banyu misalnya, karamat misalnya datang duit saurangan, itu bilanya orangnya meninggal kadang-kadang habis sudah. Nah, dan itu karamat sampai tinggal dunia. Tapi nang hebat itu karamat nang jadi nilai ibadat dan sudah meninggal tetap diamalkan karena itu amalnya mengalir. Kaisiden misalnya mengijazahkan, nang kaisiden menyebar luasakan Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habsi. Oh, ternyata sebab sidin menyebarkan luas, ternyata di mana-mana diamalkan. Nah, itu termasuk salah satu daripada karamat nang menguntungkan. Karena mun orang lain membawa, jarang orang menuruti banyak. Mun sidin membawa, umpatan orang berdatang.
Di antaranya istighfar setiap sembahyang, kan sebab sidin juga menyebarkan astagfirullah li wal mu'minin al mu'minat, di mana-mana makin banyak dibaca. Nah, itu termasuk karamat yang diberikan Allah kepada beliau. Kenapa? Jadi di mana pintangan karamatnya? Karena bila nang lain mengamalkan dan membaca, kurang kada seberapa mau pati. Tapi bila datang ada sidin, banyak orang khususnya di kita di Banjar ini, khususnya di Banjar nih. Apabila sidin datang ada sidin amalan, kenapa kah? Banyak orang mengamalkan. Bila datang di lain, kurang sedikit. Kenapa? Allah berikan karamat, ngarannya. Arti karamat itu kan khawariqul adat, berbeda daripada yang lain. Nah, karamat yang menguntungkan ya nang itu. Nang kayak orang-orang alim toh. Karamat sidin nang hebat, di antaranya kitab-kitab nang dikarang sidin atau nasihat-nasihat nang diamalkan orang. Karena itu jadi ibadat orang dan mengalir pahalanya non sidin. Kayak misalnya orang utuhan guru dah nang sidin itu meninggal sudah, tapi sewaktu sidin meninggal pesantren sidin tetap jalan, malah makin bermakmur. Misalnya majelis sidin makin berjalan, malah makin bermakmur. Nah, itu termasuk karamat yang diberikan Allah kepada beliau nang menguntungkan. Itu nang bagusnya karamatnya itu. Karena orang yang meninggal tapi tetap keuntungannya itu dan kelebihannya itu tetap dinampakkan Tuhan. Nang lain kan seberapa misalnya. Nah, itu diantara karamat-karamat beliau. Di antaranya amaliyah apapun sampai ini alhamdulillah kaidalail, murdah, maulid, azab, habisi macam-macam. Sebab beliau menyebarkan lalu Allah memberikan kemakmuran itu. Nah, jadi beliau meninggal pada tanggal 5 Rajab. Itu nang bisa kita baca manakib atau sekadarnya. Karena kalawasan Habib Sidin kada mengerti juga bahasa kita nih. Alhamdulillah kita pada hari ini mengadakan haul guru kita, mudah-mudahan diterima Allah dan mudah-mudahan Rasulullah senang karena kita termasuk ini jalan untuk bakti lawan guru kita. Mudahan kita dapat ridho Allah, dapat ridhonya Rasulullah, dapat ridho guru-guru kita, khususnya guru kita Syekhina Al-Alamin Muhammad Zaini Abdul Ghani ini. Alhamdulillah banyak dihadiri oleh para habaib. Ada ini Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Al-Imam Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi beliau ini adalah termasuk abah beliau munsib daripada keluarga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi Abah Sidin Kai Sidin khalifah daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi makanya Sidin datang, Sidin membaca maulid, kita minta untuk memimpin tadi karena Sidin adalah warisnya. Sidin warisnya daripada maulid Al-Habsyi ini. Adik kita ini empat tiga. Habib yang lain banyak, ada Habib Idrus dari Bangil, ada Habib Muhammad dari Amuntai, dari Solo ada juga. Kemudian dari mana-mana Martapura ada, dan kata-kata tinggalan juga pejabat kita yang akan menyambung Pak Haji Arifin Arfan dan panjang umur, sehat badan pulang dan selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan hadirin berataan. Mudahan kita dapat syafaat daripada guru kita dan syafaat dari Rasulullah. Mudahan hajat-hajat kita kabul, daerah negara kita aman, damai dan makmur. Kemudian orang-orangnya, masyarakatnya menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita jangan sekadar dihadiri oleh yaitu nang habaib na ada ini aja. Mudah-mudahan rohaniah orang-orang saleh pun hadir ke tempat kita ini sehingga kita mendapatkan nadrah, pandangan kasih sayang daripada mereka itu. Alatil kan ya ila hadratin Nabi al-Fatihah.